Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pagi ini berjudul Immanuel. Berita tentang Immanuel hadir dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Allah hadir secara nyata, kasat mata, dan audible. Contohnya dalam cerita Musa, Allah hadir dalam rupa nyala api di semak duri. Dalam cerita bangsa Israel, Allah hadir dalam wujud tiang awan dan tiang api dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam waktu kurang lebih 400 tahun, masa kegelapan di mana Allah berdiam dan tidak berbicara, dan kemudian dalam Perjanjian Baru, Immanuel tergenapi dengan kelahiran Yesus. Dalam Perjanjian Baru, Allah hadir sebagai manusia, dan dalam waktu 33,5 tahun, Yesus hidup di dunia. Dan dalam masa kini, masa sekarang, Allah juga hadir dalam bentuk Roh Kudus yang berdiam dalam hati orang percaya. Dan Allah juga hadir melalui firman-Nya. Makna dari Immanuel sendiri artinya adalah Allah Maha Hadir. Allah tidak terpisah atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi sebenarnya Allah Immanuel memiliki makna yang lebih dalam dan lebih berkualitas dari itu. Allah Immanuel artinya Allah hadir dan tidak diam. Artinya Allah hadir dan berjalan bersama. Allah berjalan menyertai setiap kita umatnya. Tetapi dibutuhkan hubungan atau relasi dengan Tuhan. Karena Immanuel adalah inisiatif dari Allah, bersifat kekal atau selama-lamanya. Tetapi butuh respon manusia, butuh respon setiap kita kesadaran diri untuk merasa butuh akan penyertaan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kehadiran Allah dalam hidup setiap kita bukan berarti tidak ada masalah. Allah memimpin hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengizinkan Allah bekerja dalam hidup kita, Tuhan pimpin saya, tolong. Itu bukan berarti bahwa Tuhan mengikuti kehendak kita. Tuhan ikuti kehendak atau mau setiap kita. Tetapi kita yang harus menyelaraskan pikiran dan kehendak kita kepada kehendaknya dan mentaatinya. Allah memimpin sesuai dengan kehendaknya. Kita bisa lihat dari cerita Musa dalam Keluaran 33 ayat 1-3 dan 15-16. Singkat cerita, di situ Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk memimpin Musa dan memberikan janji, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi yang menarik di sini, Musa menolak dipimpin malaikat sekalipun ada janji akan masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Karena Musa tidak mau dipimpin oleh malaikat, Musa ingin Tuhan sendiri yang memimpin. Di sini kita bisa belajar bahwa Musa butuh pribadi Tuhan, bukan pertolongan atau mujizatnya. Dan Musa berfokus pada relasi dengan Tuhan, bukan pencapaian-pencapaiannya. Musa tidak mempersoalkan masuk ke negeri perjanjian atau tidak, tetapi yang dia persoalkan adalah yang penting Tuhan membimbing sendiri Musa. Mungkin saat ini pimpinan Tuhan dan jalan yang Tuhan pilih tidak seperti yang kita pikirkan dan harapkan. Tetapi mari kita terus tetap taat dan sabar untuk mengikuti setiap pimpinan dan jalannya. Karena Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang lebih penting dalam hidup kita? Apakah pencapaian? Apakah keberhasilan atau kesuksesan? Atau seperti Musa, yang penting adalah kehadiran dan pimpinan Tuhan. Sejauh mana kebutuhan kita akan pribadi Tuhan terlihat dari bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh Tuhan setiap saat. Kita butuh Tuhan di semua aspek kehidupan kita. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita sama-sama lebih sungguh lagi untuk mengikut Tuhan, bukan untuk mengejar pertolongannya, bukan untuk mengejar mujizatnya atau berkat-berkatnya, tetapi untuk mengejar pribadinya. Amin.